saya melihat penerimaan dan kesukaan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Pak Lutfi ya, Gus Yassin luar biasa. Jika kita lihat kemarin di Banyumas, kemudian di Tegal, kemudian hari ini di Grobogan, ya tadi kan sudah dilihat semuanya. Pertimbangan mendukung Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Beliau berdua, Pak Lutfi dan Gus Yassin, saya meyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang lalu dan juga bisa bersinergi kuat dengan pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Itu. Oke, terima kasih. Ibu, turun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, kita produktif ya. Sebelum saya pergi membuat konten terlebih dahulu ya. Dan ini menarik ya. Saya tidak mau bahas-bahas ini sebelumnya, tetapi menarik menggunakan logika ya. Ada dua kepentingan saya adalah klarifikasi yang benar dong. Yang kedua adalah pejabat publik kok punya mobil-mobil mewah seperti ini ya. Padahal pendapatan pejabat publik kan gak seberapa. Tapi sekelas Kapolda bro, iyalah. Memang negara gajinya besar ya. Bisa membuat pejabat-pejabat itu membeli Land Cruiser dan lain sebagainya. Ya itulah kritik kita ya terhadap sumber-sumber pendapatan pejabat-pejabat publik yang kadang-kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Whoever ya dicalonkan oleh siapapun. Tapi dalam konteks ini berita yang muncul adalah soal ini ya. Sebagaimana diberitakan oleh suara.com. Padahal kalau sekelas penegak hukum itu ya kalau sudah levelnya bintang ya can buy everything. Pendapatan dari negara nggak terlalu penting ya, karena juga tidak seberapa besarnya. Bantah jadi simpanan cagup. Klarifikasi Vanessa Nabila dinilai blunder kayak polemik nebeng jet teman ya. Jadi kita belajar tentang logika. Ini ada klarifikasinya ya. Di sini saya ingin klarifikasi, banyak sekali yang hujat saya karena berita tentang saya dan Bapak Ahmad Lutfi. Jangan mudah percaya hoax. Saya pribadi tidak punya hubungan spesial dengan Pak Ahmad Lutfi. Foto dan video yang beredar itu hanya pertemuan yang tidak disengaja. Soal mobil mewah itu memang benar milik Pak Lutfi, tapi saya hanya dipinjamkan saja. Jadi mohon kepada media jangan memberitakan Pak Lutfi secara berlebihan. Keliru dia ya. Jangan jadi mohon kepada media jangan memberitakan hal tersebut secara berlebihan. Karena Pak Lutfi sedang nyagup. Gak apa-apa diberitakan berlebihan, orang dia kampanye kan. Maaf, saya memang private akun saya karena saya risih komentar netizen yang kurang ajar. Netizen Indo emang tidak punya hati dan otak yang jernih. Ya memang itulah ya, memang
Saya pun yang dikatain tolol, dikatain apa, tapi ya nggak usah baca lah. Kalau begitu Anda nggak mampu, nggak bisa untuk bermedia sosial ya. Saya tiap hari bikin konten dan tiap hari dikatain ya. Kalau enggak ya kita hide aja yang ngatain itu ya. Tapi coba kita baca ya. Dari suara.com ini. Bantas jadi simpanan Cagup. Klarifikasi Vanessa Nabila dinilai blunder kayak polemik nebeng jet teman. Suara.com, klarifikasi selebgram Vanessa Nabila terkait tudingan menjadi simpanan calon gubernur Ahmad Lutfi dibandingkan dengan Kaisang Pangarep. Seperti diketahui, Kaisang pernah beri klarifikasi ihwal penggunaan jet pribadi dalam lawatan ke Amerika Serikat. Klarifikasi Kaisang diragukan publik karena mengaku cuma nebeng teman. Istilah yang dipakai Kaisang jadi bahan olok-olok netizen lantaran si pemilik jet nyatanya tak ikut di dalam pesawat. Sementara Vanessa Nabila mengaku pertemuannya dengan Lutfi tak pernah disengaja, tapi beredar banyak foto kalau mereka sering bertemu. Klarifikasinya mirip Kaisang waktu naik jet pribadi, numpang tapi yang punya nggak ikut, tulis salah satu pengguna X, dilansir pada kemarin ya, pada hari kemarin. Kalau Vanessa bilang bertemu dengan Ahmad Lutfi tidak sengaja tapi sering bertemu, sambungnya. Hal lain yang cukup aneh, Vanessa mengaku dipinjami mobil mewah oleh Lutfi. Padahal dia membantah punya hubungan spesial dengan calon gubernur Jawa Tengah itu dan pertemuan mereka tak sengaja. Foto dan video yang beredar itu hanya pertemuan yang tidak disengaja, ungkap Vanessa dalam klarifikasi. Oh, kala diri ini. Soal mobil mewah itu memang benar milik Pak Lutfi, tapi saya hanya dipinjamkan saja, sambungnya. It is about cleverness ya. Netizen menilai Kaisang dan Vanessa sama-sama blunder saat memberikan klarifikasi. Terlebih untuk Vanessa, dia dianggap bisa membuat Lutfi kalah di Pilkada 2024 lantaran namanya kadung tercoreng. Mbak Vanessa, kamu malah nantangin netizen. Nanti kebuka semuanya, malah kacau Bapak. AL tambah tersungkur, imbuh pemilik akun X yang sama yang kemudian menuai beragam komentar. Anak kecil pun tak percaya dengan celotehanmu, Neng, kata seorang warga net. Lebih percaya netizen Indonesia, tambah warga net. Yuk dibongkar sekalian pinta warganet yang lain yang dibuat terhibur dengan klarifikasi Vanessa Nabila. Oke, sobat era sekalian. Jadi ini adalah soal pelajaran ya. Bagaimana kemudian mengklarifikasi sebuah berita dengan masuk akal ya. Banyak hal-hal yang kemudian tidak masuk akal. Jangan lupa netizen kita itu pendidikannya pasti tinggi-tinggi ya. Orang yang bermain di media sosial tidak mungkin tamatan SD rasanya ya. Kalaupun ada jarang sekali. Tamatan SMP mungkin jarang juga. Tamatan SMA mungkin banyak. Tapi paling banyak pasti sarjana. Ya SMA dan sarjana. Kenapa? Ya karena untuk bermain di media sosial apalagi X seperti itu ya dibutuhkan kecerdasan. Apalagi yang kerjanya bongkar-bongkar masa lalu seseorang dan lain sebagainya. Jadi hati-hati intinya ya. Hati-hati. Makanya saya tidak pernah mau tertarik menjadi pejabat publik. Ikut-ikut pilkada. Pertama, tidak punya uang. Ketiga, tidak punya partai. Dua, tidak punya partai. Ketiga, nggak bagus-bagus amat lah ya. Cukuplah jadi komentator saja ya. Walaupun gelar saya doktor dengan 2 master, tapi saya kira banyak orang yang jauh lebih baik. Jadi kita cukup profesional di bidang masing-masing saja ya. As a constitutional law expert dan kebetulan YouTuber, punya YouTube yang subscribernya lumayan ya, cukup lah. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana seseorang itu mau menghindarkan sesuatu tapi dia tidak mampu. Karena yang mau dihindarkannya itu adalah sesuatu yang memang cepta welo-welo. It could be possible seperti itu. Seperti Kaisang mengatakan nebeng pesawat teman. Tapi orangnya nggak ikut. Itu sih bukan nebeng, itu namanya gratifikasi pastinya. Ya, dipinjamkan. Tapi kan dipinjamkan ada harganya. Kalau seandainya nebeng itu kebetulan
orang itu mau berangkat, dia ikut tuh nebeng namanya. Tapi yang punya tidak ikut ya nggak bisa nebeng. Dan ini bertemu kebetulan bisa meminjamkan mobil mewah. Mobil mewahnya apa ya? Sekelas Land Cruiser. Maka this is the question. Wah ternyata menjadi aparat negara enak juga ya. Bisa punya banyak mobil. Kan nggak mungkin kalau satu mobilnya kan. Pasti banyak. Tapi yang nggak heran sih kalau sudah sekelas Kapolda ya. Hartanya banyak ya. Karena biasanya susahnya pejabat-pejabat kita ini ketika dia sudah dalam bintang tertentu bisnis biasanya. Udahlah, itu kan udah jadi pengetahuan umum ya, bisnis para pejabat itu. Ya tidak lain ya bisnisnya bisnis kekuasaan walaupun tampak normal tetapi pengaruh kekuasaan selalu ada ya. Karena memang di Indonesia ini kalau Anda tidak punya backing kekuasaan, bisnisnya bisa nggak lancar. Mau bangun sesuatu aja bisa diganggu-ganggu ya. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kalau misalnya susahnya adalah orang-orang yang kita pertanyakan itu akan menjadi pemimpin banyak orang. Makanya kalau saya agak bersedihnya adalah kok Prabowo mau memberantas korupsi tapi yang direkrut orang-orang bermasalah. Tapi Anda mungkin mengatakan ada nggak sih pejabat kita ya yang setingkat bintang-bintang itu tidak menyalahgunakan jabatannya, tidak menggunakan jabatannya at least untuk berbisnis. Nah itu yang sulit memang menjawabnya. Karena kalau dia lurus saja ya tetap miskin dia. Nggak akan kaya raya ya. Nggak akan mampu lah ya. To be nominated as a governor in certain area. Apalagi big area like Central Java kan. Begitu sobat era sekalian ya. And then I have to go. Karena itu saya hentikan ini. And then saya Refli Harun stand with Said Didu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.